Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Jungwoo menantang adiknya untuk mengeluarkan kekuatan penghancur itu sekali lagi. Tapi karena Jungwoo benar-benar melakukan serangan yang mirip namun lebih merusak, itu pada akhirnya membuat ruangannya menjadi hancur. Jungwoo berpikir meskipun kali ini dirinya berhasil menghindarinya, tapi dampak serangan Lake of Wave membuatnya kesulitan untuk menghindar sepenuhnya. Kalau saja dirinya tidak menggunakan Rain of Fire bersama dengan auranya, dirinya pasti akan terkena telak serangan gila itu. Jungwoo berpikir kalau saja dirinya menggabungkan teknik Divine Transformation bersama dengan energi hitam, kekuatan Shinsu, aura, beserta dengan sihir rune, apakah dirinya bisa menggunakan sesuatu yang mirip seperti Lake of Wave. Meski ini membahayakan nyawanya juga karena menggabungkan banyak kekuatan sekaligus, tetapi dirinya tidak memiliki pilihan lain selain mencobanya. Seketika itu, Jungwoo menebaskan kekuatan gabungan tersebut dan memecah belah Lake of Wave adiknya sekaligus memberikan serangan balik. Alhasil dari serangan tersebut membuat arena di sekitarnya sekarang berubah menjadi sebuah medan berapi yang menghanguskan segalanya. Jungwoo berpikir meskipun dirinya sudah melapisi tubuhnya dengan Dragon Skin, tapi panasnya tempat ini benar-benar tidak tertahankan. Akan tetapi, tampaknya Jungwoo tidak kalah begitu saja setelah menerima serangan tersebut dan dia malah nekat mendekati Jungwoo. Bukan hanya itu saja, Jungwoo sekarang dengan nekatnya menggunakan Lake of Wave di dekatnya Jungwoo sembari memberikan serangan. Jungwoo tentunya mencoba untuk menangkis serangan tersebut, tetapi dia juga berpikir apakah Jungwoo mencoba untuk melakukan serangan bunuh diri bersamanya. Jungwoo kemudian memanggil Nikke untuk melakukan serangan gabungan dan Nikke mengatakan akhirnya Master memanggilnya. Karena sudah bergabung dengan Nikke, Jungwoo sekarang memiliki kekebalan terhadap atribut api dan meningkatkan pengendaliannya terhadap atribut api dan juga cahaya. Meskipun mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, tapi sebenarnya Jungwoo sudah cukup kesulitan untuk memegangi pedangnya karena tubuhnya tidak mampu untuk menahan kekuatannya. Terlebih lagi, adiknya yang gila itu melapisi sayapnya dengan armor untuk menghindari dampak serangannya. Belum lagi, Dragon Skill miliknya itu berhasil menemukan tingkat ketiga teritori yang bisa menciptakan elemen apapun di dalam teritorinya. Jungwoo tentunya mengatakan dasar bajingan berbakat, tidak semua orang bisa melakukan itu di lantai rendah, tapi dia sepertinya sudah menguasainya. Sana dan Hanryong tentunya meminta agar Master tidak keras kepala dan segera memanggil mereka jika tidak dia sendiri yang akan tamat. Akan tetapi, Jungwoo mengatakan itu tidak perlu karena pertarungan ini adalah pertarungannya dan dirinya tidak akan pernah kalah melawan adiknya. Jungwoo kemudian melepas tahap kedua awakening naganya yaitu Power Dragon Pressure dan meningkatkan kendalinya atas teritori dan semua atribut. Tentu saja, serangan kali ini akan menjadi penentu siapa yang akan menang karena Jungwoo dan juga Jungwoo sudah sama-sama hampir kehabisan seluruh kekuatan mereka. Dalam kobaran api dan juga cahaya yang tiada hentinya itu, Jungwoo dan Jungwoo saling bertukar serangan sampai salah satu di antara mereka akan tumbang. Namun jika ada seseorang yang melihat pertarungan ini, mereka pasti akan berpikir apakah ini adalah pertarungan antara seorang high ranker dengan seorang high ranker. Namun tak lama kemudian, Jungwoo keluar dari dalam kobaran api tersebut dengan posisinya yang sudah tidak berdaya. Tentu saja, bulu-bulu sayap yang mulai rontok tersebut menunjukkan bahwa pemenang dalam pertarungan kali ini adalah Jungwoo. Sistem kemudian memberitahu jika Jungwoo telah berhasil menyelesaikan tantangan sektor 30 dan memperoleh sebuah skill yang bernama Fire of Wave yang mirip seperti Lake of Wave. Akan tetapi bagi Jungwoo, semua itu tidak terlalu penting baginya karena dirinya saat ini hanya ingin melihat wajah adiknya lebih dekat lagi. Meskipun memang kelelahan, tapi ini adalah satu-satunya momen di mana dirinya bisa melihat sosok adiknya yang tidak akan pernah bisa dirinya temui lagi. Akan tetapi karena tantangannya sudah berakhir, bayangan Jungwoo perlahan mulai memudar dan membuat Jungwoo berpikir apakah semua ini berakhir dengan begitu cepat. Jungwoo yang masih tidak ingin kehilangan adiknya sampai gemetaran mencoba untuk merangkulnya, namun tangannya itu tidak mampu menggapainya. Akan tetapi, Jungwoo lebih terkejut lagi ketika melihat bayangan adiknya menunjukkan wajahnya yang sedang tersenyum padanya.
Sambil perlahan menghilang, bayangan Jungwoo mengatakan tadi itu benar-benar menyenangkan Hyung atau kakak. Jungwoo berpikir simulasi ini diciptakan lewat rekor dan juga pencapaian pemilik tubuh asli, karena itu tidaklah aneh jika sebagian ingatan tubuh asli ikut berpindah bersama dengan bayangannya. Namun tetap saja, Jungwoo tidak menyangka jika dirinya bisa mendengarkan suara adiknya yang berbicara padanya sambil memanggilnya sebagai kakak. Karena kondisi kelelahan yang dialaminya, sistem memberikan Jungwoo waktu beristirahat selama 3 jam sebelum melawan peringkat ketiga. Jungwoo berpikir, jika peringkat 4 saja sudah sesulit ini, bagaimana dengan peringkat ketiga, bahkan dirinya masih belum bertemu dengan masternya. Meskipun begitu, berkat pertarungannya dengan adiknya, dirinya berhasil membuat skill Fire of Wave, jadi seharusnya pertarungan dengan peringkat ketiga juga akan menambah pengalamannya. Setelah waktu istirahat selesai, lawan yang akan Jungwoo hadapi adalah Hugel, seorang kepala bishop dari Devil Army, sekaligus apostel Demon God dan juga memiliki trait Monarch. Jungwoo masih belum mengetahui banyak tentang kekuatannya, tetapi dirinya harus berhati-hati terhadap trait Monarch-nya itu, dan ada sesuatu yang ingin dirinya pastikan darinya. Beberapa saat setelahnya, tampaknya Jungwoo telah berhasil mengalahkan Hugel, meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi berkat melawan Hugel, Jungwoo sekarang bisa mengendalikan Fire of Wave sampai batasan tertentu dan setidaknya tidak akan berdampak besar padanya. Meskipun begitu, Jungwoo merasa tidak enak karena membuat padang rumputnya menjadi tempat yang sangat tandus dan tidak lagi bisa ditinggali. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Jungwoo tidak menyangka jika kepingan Golden Jewel akan disembunyikan di balik bayangan Archbishop. Jungwoo menduga jika Devil Army sedang mengumpulkan kepingan Golden Jewel dan tampaknya Golden Jewel juga mulai membentuk sebuah tongkat. Jungwoo yakin jika Devil Army berniat untuk mengumpulkan sekaligus menyembunyikannya, tapi mereka pasti tidak akan pernah menyangka jika Archbishop mereka dikalahkan. Beberapa saat setelahnya, Jungwoo berpindah ke tantangan selanjutnya, di mana Jungwoo akan bertemu dengan masternya yang masih muda. Jungwoo sebenarnya penasaran dengan wajah masternya ketika masih muda, tapi rupanya dia tidak berbeda jauh dengan Bante, meskipun dia memiliki aura tajam dan juga mengancam. Jungwoo juga mendengar jika master dulunya suka berbuat onar, meskipun semua itu hanyalah untuk kesenangannya, dan sepertinya dia masih menerima pengaruh dari tubuh aslinya. Jungwoo berpikir jika semua murid dengan master yang hebat pasti akan berpikir tentang bagaimana cara untuk mengalahkan gurunya. Tentu saja, Jungwoo tidak akan berbahasa basi dengan masternya karena dia adalah orang yang sangat kuat, bahkan kedua muridnya sebelumnya tidak mampu berada di bawah peringkatnya. Akan tetapi sebelum Jungwoo menyerangnya, Nayu tiba-tiba mengatakan dirinya menyerah dan itu tentunya membuat Jungwoo tidak habis pikir. Sedikit flashback, ketika Rebecca masih hidup, Cernunnos memberikan nubuat agar dia mengawasi orang yang bernama Chen itu. Rebecca awalnya penasaran kenapa, tapi akhirnya dirinya mengerti kenapa dirinya disuruh untuk mengawasinya. Tentu saja, itu karena Rebecca berpikir bukankah ini sangat berlebihan, karena dia harus melawan Martial King yang dikatakan yang terkuat sepanjang sejarah tanduk 1. Rebecca sudah yakin jika Chen tak akan pernah bisa menang melawan orang ini, tapi dirinya tidak menyangka jika orang ini sangat random dengan mengatakan dirinya menyerah. Shannon menanyakan apa-apaan orang ini, dan Hanner yang mengatakan mungkin itu karena Martial King suka melakukan apapun yang dia suka. Shannon mengatakan agar Master mencoba menggambar gurunya itu, barangkali bayangannya sudah dikalahkan, dan dia menyusup kemari sembari menyamar. Jungwoo mengatakan itu tidak mungkin, karena bayangan adiknya juga mengatakan sesuatu sebelum menghilang, jadi ini pasti kepribadian Martial King sewaktu masih muda. Hanner yang mengatakan agar Master berhati-hati dengannya, barangkali dia merencanakan sesuatu atau dia memang ingin membuat Master lengah. Shannon mengatakan dirinya tak akan bisa menang melawannya meskipun bertarung dengannya, jadi ayo bicara saja. Dan Shannon mengatakan makhluk itu benar-benar membingungkan, sejak kapan Martial King suka berbicara. Nayu mengatakan dirinya tidak tahu apapun soal dunia luar karena dirinya terperangkap di sini, jadi dirinya ingin agar dia menceritakan padanya tentang dunia luar. Nayu mengatakan kalau dia menceritakan padanya soal dunia luar, maka dirinya akan mengalah padanya dan dia bisa melanjutkan tantangan selanjutnya dengan mudah. Jungwoo mengatakan sebelum itu dirinya ingin memastikan sesuatu dan Nayu mengatakan tentu saja tanyakan apapun padanya.
Akan tetapi, Jungwoo malah mengeluarkan pasukan bayangannya dan mulai mengepung Nayu sembari mengancamnya. Nayu menanyakan apa yang sedang dia lakukan, dan Jungwoo mengatakan sebenarnya dirinya ingin bertanya bagaimana caranya agar dirinya bisa percaya padanya. Nayu mengatakan padahal dirinya mengira bisa mendapatkan mangsa yang mudah dibodohi, tapi kalau begini dirinya tidak memiliki pilihan lain. Nayu kemudian mengeluarkan auranya yang sangat kuat hingga membuat Hanreong dan juga Sanon sampai terpukul mundur karena kekuatannya. Sanon mengatakan bagaimana bisa orang ini memiliki kekuatan sebesar ini di masa mudanya, dan Hanreong mengatakan pantas saja dia disebut sebagai monster. Jungwoo berpikir mungkin ini satu-satunya cara untuk berbicara dengan adiknya, dan dia menyuruh seluruh pasukannya untuk memojokkan bayangan masternya. Bu tentunya langsung memanggil pasukan undead untuk segera mengepung Martial King, termasuk dengan Rebecca yang ikut bergabung. Akan tetapi, tampaknya semua itu akan sangat terlambat karena Martial King suka sekali membuat kekacauan dengan melakukan sesuatu yang barbar. Seketika itu, Nayu mengeluarkan salah satu 8 tinju ekstrim dan menghempaskan semua pasukan undead beserta dengan Rebecca, Sanon, dan juga Hanreong. Belum lagi, Nayu juga mengeluarkan hujan kristal yang terbuat dari auranya dan menghujani semua pasukan undeadnya. Jungwoo berpikir apakah Master sejak masih muda memang memiliki kekuatan seperti ini, pantas saja dia sering disebut sebagai monster. Akan tetapi, Jungwoo yakin jika Masternya seharusnya masih dalam proses untuk menciptakan 8 tinju ekstrim, tapi bagaimana caranya dia bisa melakukan semua ini? Jungwoo berpikir jangan-jangan kalau bayangan juga mendapatkan akal dan dia dapat menyempurnakan 8 tinju ekstrim dengan cara berbeda dengan Martial King yang sekarang. Nayu mengatakan sepertinya tekniknya itu mirip seperti dengan 8 tinju ekstrim, jadi dia pasti terhubung dengan tubuh aslinya di luar sana. Nayu mengatakan ini jadi semakin menarik saja, jadi kalau dia kalah maka dia harus menjawab semua pertanyaannya. Jungwoo mengatakan lakukan saja kalau dia memang bisa menang darinya, dan bersamaan dengan itu, Jungwoo menggunakan Dragon Territory. Dalam hatinya, Jungwoo meminta maaf pada masternya karena dirinya harus menghajar bayangan ini tanpa ampun, karena dirinya harus menghajarnya sebelum bisa melampauinya. Nayu mengatakan dasar bajingan, apakah dia dari tadi tidak melawannya dengan kekuatan penuhnya, kalau begitu mari kita bertarung habis-habisan. Seketika itu, Jungwoo dan Nayu beradu serangan beruntun mereka dan membuat beberapa area di sekitar mereka terkena dampaknya. Akan tetapi, Jungwoo merasa jika bayangan ini jauh lebih lemah daripada dugaannya, padahal dirinya yakin jika dia mendapatkan kesadarannya sendiri. Jungwoo menduga jika bayangan ini hanya mampu mendapatkan kekuatan yang sama ketika dia masih mudanya, tapi dia hanya bisa mengembangkan tekniknya saja. Jungwoo akhirnya tahu alasan kenapa 8 tinju ekstrimnya berbeda dengan Martial King yang sekarang, karena dia tidak bisa mengubah atributnya dan cuma berfokus pada tinju ekstrimnya. Nayu kemudian menggunakan Iron Soil untuk menyerang Jungwoo, tapi dengan mudahnya Jungwoo bisa menghindari serangan tersebut. Nayu kemudian menghempaskan tanah yang dia injak barusan dan membuat pandangannya Jungwoo jadi sedikit terganggu oleh debu-debu. Nayu kemudian menggunakan teknik yang sama seperti yang dilakukan oleh Pante, tetapi Jungwoo sudah bersiap dengan Fire of Wave. Karena Nayu kalah cepat dibandingkan dengan Jungwoo, pada akhirnya dia mendapatkan serangan telak selagi dia bersiap untuk menyerang. Sanon menanyakan apakah Master baik-baik saja, dan Hanreong mengatakan dia bisa menyerahkan orang ini pada mereka. Jungwoo berpikir padahal orang ini sudah terkena Fire of Wave, tapi dia hanya terkena luka sedikit saja, dan kalau dia mulai serius, mungkin dirinya yang akan kalah duluan. Akan tetapi, Jungwoo tidak mau dibantu oleh Sanon dan juga Hanreong, karena dirinya harus mendapatkan kemenangan mutlak melawan masternya tanpa adanya bantuan dari siapapun. Jungwoo berpikir jika spesifikasi serangan mereka hampir mirip, akan tetapi bayangan Nayu sudah berada di tingkatan yang berbeda karena dia fokus pada 8 tinju ekstrimnya. Jungwoo berpikir saat ini bedanya dirinya dengan Sword God dan juga Nocturne adalah kedua murid itu telah menemukan jalan mereka masing-masing. Akan tetapi, Jungwoo saat ini masih belum menemukan jalan bela dirinya dan hanya mengandalkan insting bertarungnya saja. Jika dirinya berkultivasi tanpa henti, mungkin dirinya bisa menemukan dan juga menempuh jalan bela diri sendiri seperti yang dilakukan oleh kedua murid itu. Akan tetapi, Jungwoo rasa jika dirinya tidak memiliki banyak waktu, dan kenapa juga dirinya harus melakukan itu jika dirinya bisa meniru orang lain.
Sampai saat ini, Jungwoo sudah mendapatkan berbagai macam contoh dari orang-orang hebat dan kelemahan mereka juga sudah tertanam di dalam pikirannya. Jungwoo kemudian meniru jalan berpedang yang dilakukan oleh Sword God, yaitu jalan yang lebih ganas dan juga kuat, dan dirinya akan mencampurkannya dengan kekuatan murninya. Nayu yang melihat serangan Jungwoo tentunya sangat terkejut karena pria ini tiba-tiba menjadi sangat kuat seperti orang yang sangat berbeda. Tidak hanya berhenti pada meniru jalan berpedangnya Sword God, Jungwoo juga meniru jalan berpedangnya Nocturne, yaitu pedang ilusi. Jalan pedang yang dimiliki Nocturne adalah jalan yang lembut dan dipenuhi dengan tipu muslihat, sebuah ilusi yang memiliki kekuatan mematikan dan tersembunyi di balik tipuannya. Nayu berpikir apa-apaan orang ini, padahal dia itu cuma satu orang, tapi rasanya dirinya seperti melawan beberapa orang sekaligus. Karena Nayu kewalahan untuk menghadapi Jungwoo, pada akhirnya dia harus kehilangan salah satu lengannya dan membuat kesempatan Jungwoo semakin terbuka lebar. Selanjutnya, Jungwoo akan meniru orang terkuat yang pernah dirinya temui, yang tidak lain adalah teknik gurunya sendiri, yaitu Martial King. Melihat posisi itu, Nayu tentunya jadi semakin kesal karena dia sekarang sedang mencoba memakai pergerakannya, jadi apakah dia sedang mempermainkannya? Nayu yang mencoba untuk melawan teknik tersebut tentunya sangat kewalahan setelah dia kehilangan salah satu lengannya. Belum lagi teknik itu lebih kuat daripada miliknya sekarang. Nayu berteriak kalau dirinya tidak boleh hancur di sini, karena kalau dirinya hancur, maka dirinya tidak akan pernah bisa mencapai All For One. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Jungwoo akan menggunakan jalan yang digunakan oleh adiknya, yaitu Heavenly Wing atau sayap surgawi. Seketika itu, Jungwoo berhasil mengalahkan Nayu dengan membelah tubuhnya menjadi dua dengan teknik atau tebasan barunya yaitu Freedom. Di saat yang singkat, Jungwoo seperti bisa sedikit merasakan jalan seperti apa yang ingin dirinya jalani, jalan yang menggunakan kecepatan sampai dewa tak akan bisa melihatnya. Jungwoo berpikir jika Martial King yang dirinya kenal sangat arogan dan lebih kuat daripada yang satu ini, tapi bayangan ini hanyalah cangkang kosong yang terobsesi dengan All For One. Sanon menanyakan bukankah tadi dia bilang ingin mencoba untuk mengambil jiwanya Martial King agar dirinya bisa mencoba mengambil jiwanya adiknya. Jungwoo mengatakan dirinya sudah menyadarinya ketika melawan Martial King, meski dirinya bisa mengambil bayangan adiknya, tapi tetap saja itu bukanlah adiknya. Meskipun menyesal karena tidak akan pernah bisa melihat adiknya lagi, tapi setidaknya dirinya mungkin bisa melihatnya di dalam mimpi. Jungwoo rasa jika dirinya harus segera menyelesaikan sektor terakhir karena dia adalah dinding yang bahkan tidak bisa dilewati oleh Martial King, yaitu All For One. Akan tetapi, data bayangan Vivacet atau All For One sudah terhapus dan tidak bisa lagi ditemukan, jadi secara otomatis Jungwoo berhasil menyelesaikan semua tantangannya. Jungwoo yang sangat terkejut tentunya tidak bisa percaya jika data All For One tidak ada dan dirinya malah mendapatkan ranking pertama secara gratis. Di sisi lain, seseorang tampaknya sedang menghampiri Henova, tapi Henova mengatakan tempatnya ini sudah tutup. Akan tetapi, orang itu masih memaksa untuk masuk, dan Henova yang kesal menanyakan apakah dia tidak dengar jika mereka sudah tutup. Zhang Wei menanyakan apakah dia adalah Henova, dan tampaknya dia sedang berencana untuk membunuh Henova secara diam-diam. Henova mengatakan kalau iya kenapa, tapi dia langsung berpaling karena terkejut dengan ranking baru di lantai 21. Henova tentunya sangat terkejut karena bocah itu bisa mengimbangi All For One karena setahunya tidak ada yang pernah berhasil melampaui orang itu. Henova sebenarnya sudah memberikan alarm kalau saja terjadi sesuatu padanya, tapi rupanya dia malah mendapatkan rekor tidak biasa seperti itu. Akan tetapi ketika Henova berbalik lagi, dia merasa sangat heran dengan orang yang sebelumnya yang tiba-tiba pergi setelah menanyakan dirinya. Zhang Wei yang pergi berpikir jika ini sungguh sangat aneh, karena katanya Henova tidak lagi membuat senjata setelah keruntuhan Artia, tapi dia masih membuat banyak senjata baru. Terlebih lagi, satu-satunya murid yang tersisa adalah Bahal, tapi dia tidak sedih sama sekali setelah dia mati, dan dia tampak lebih bahagia. Namun tak lama, seseorang dari suku Tanduk Satu memergoki Zhang Wei sembari menanyakan siapa dia dan kenapa dia mundar-mandir di sini. Pria itu mengatakan meskipun dirinya ini tidak sehebat Nona Edora, tetapi dirinya memiliki indera yang cukup bagus dan sepertinya dia adalah orang yang berbahaya. Zhang Wei berpikir jika ini akan sangat merepotkan jika dirinya sampai diburu oleh suku Tanduk Satu, tapi mau bagaimana lagi, dirinya harus memeriksa sesuatu dari mereka.
Beberapa saat setelahnya, pria suku tanduk satu sudah dikalahkan oleh Zhang Wei dan kondisinya sekarang sudah babak belur. Zhang Wei mengatakan dirinya akan mengampuni nyawanya asalkan dia menjawab semua pertanyaannya dengan baik. Akan tetapi, pria itu mengatakan apakah dia pikir dirinya akan melakukannya, dan Zhang Wei mengatakan sepertinya dirinya tidak memiliki pilihan lain. Zhang Wei mengatakan dirinya tidak suka melakukan cara ini, tetapi dia memaksanya untuk melakukannya, jadi selamat tinggal. Setelah memakan suku tanduk satu, Zhang Wei akhirnya mengerti kenapa suku tanduk satu keluar dari peperangan dan ada satu orang yang terlibat di dalam sana. Zhang Wei tidak menyangka jika si Horder akan terlibat dalam semua ini, dan sikapnya yang tidak peduli dengan sisi manapun, entah ajur sword ataupun dari dragon, semakin mencurigakan. Meskipun memang ada tentara bayaran di dalam suku tanduk satu yang berpartisipasi dalam perang, tapi dia seperti lebih mementingkan perang itu daripada siapapun. Zhang Wei mengira jika dia hanyalah seorang pemula yang tidak begitu menarik, tapi rupanya dugaannya itu salah dan dirinya berharap agar dia melakukan sesuatu yang menyenangkan. Sekarang ini di lantai 22, Jungwo sedang berhadapan dengan seekor monster kraken, di mana dia adalah penguasa yang menempati lautan yang luas. Akan tetapi, Jungwo saat ini masih berpikir bagaimana bisa data Alpha One dihapus, jadi bagaimana bisa itu dilakukan padahal seorang dewa ataupun demon tidak bisa melakukannya. Jungwo benar-benar kepikiran apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana bisa seseorang mengubah sistemnya yang seharusnya adil untuk semua orang. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Jungwo akhirnya dapat mengalahkan kraken di dalam samudra yang luas, padahal itu adalah lokasi yang menguntungkan bagi kraken. Rebecca mengatakan jika krakennya telah berubah menjadi gurita bakar, dan Jungwo mengatakan makan saja kalau dia mau. Namun tak lama, Poseidon menunjukkan ketertarikan pada Jungwo dan ingin agar dia menjadi apostelnya, dan Jungwo rasa dirinya sudah lama tidak mendengarkan nama Dewa Olympus. Akan tetapi, Jungwo tidak tertarik sama sekali untuk menjadi seorang apostel karena dirinya harus segera mencari Braham di lantai 23. Lantai 23 adalah habitat asli para demon, di mana mereka terlahir dari dalam The Devil Tree dan berevolusi menjadi spesies demon yang sangat kuat dengan mengalahkan demon lainnya. Jungwo berpikir apakah itu berarti ini adalah wujud asli suku demon, dan demon di lantai 98 adalah mereka yang telah berevolusi menjadi Devil King atau Devil Duke. Jungwo sebenarnya ingin mencari Purple Devil Flower dan Serapation dinosaur, tetapi pertama-tama dirinya harus mencari Braham terlebih dulu. Saron mengatakan dirinya sangat menyukai tempat ini, dan Hanreong mengatakan mereka bisa menjadi lebih kuat di sini. Bu juga tidak berbeda dengan Saron dan juga Hanreong, karena mereka juga menyerap jiwa-jiwa para demon yang ada, tapi hal itu tidak berlaku bagi Rebecca yang seorang spirit. Di sisi lain, Jungwo saat ini sedang menyelidiki tempat yang dimaksud oleh jaga malam, tapi dirinya merasa ini sangat aneh karena mereka berada di sini. Jungwo tak menyangka jika klan Elohim, salah satu dari 8 klan besar yang berisikan para high ranker dan juga para bangsawan ada di sini. Jungwo heran kenapa orang-orang dengan ego tinggi seperti mereka berada di sini, bahkan setahunya mereka memiliki hubungan yang buruk dengan Braham. Jungwo kemudian melihat seseorang yang tidak memiliki pupil mata yang merupakan salah satu elder Elohim. Orang itu tidak lain adalah Lake of Aether yang merupakan mantan anggota Artia, tapi dirinya tidak menyangka jika dirinya akan bertemu dengannya di sini. Setahu Jungwo, suku Protogeno bukanlah suku yang suka bepergian, jadi apa yang sedang mereka coba rencanakan di sini? Namun ketika melihat pohon yang berada di sebelahnya, Jungwo lebih terkejut lagi karena dirinya tidak menyangka orang itu akan datang kemari. Jungwo berpikir apa yang sedang dilakukan oleh Galia di sini, padahal setahunya dia menetap di lantai tutorial dan tidak pernah masuk ke menara lagi.